hasil karyamu. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami percaya Engkau yang punya kuasa atas hidup kami. Engkau yang berdaulat. Engkau yang memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Saat ini juga kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini benar-benar menjadi satu kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Tuhan, Kau urapi kami semua, baik yang berada di rumah maupun yang saat ini juga bersama-sama dalam ibadah ini, Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir buat kami semua melalui firman kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Baik yang berada di rumah, shalom. Kita berjumpa kembali. Memang ada pertemuan di udara katanya ya. Pertemuan yang manis. Kita berjumpa di dalam situasi apapun juga Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberkati ya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, di mana kita memerlukan satu damai sejahtera. Semua orang sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Dan biarlah pagi hari ini juga, saat ini kita mau menikmati dan merasakan damai sejahtera itu kembali. Saya berikan tema yaitu mengalami perubahan karena ada damai sejahtera, atau berubah di dalam damai sejahtera. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 di dalam ayat yang ke-19. Roma 14 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi, dalam situasi saat ini, kondisi yang boleh dikatakan menakutkan, banyak orang yang sudah kehilangan damai. Bahkan yang ada dan yang menyelimuti dalam hidupnya, dalam dirinya adalah ketakutan. Ketakutan ini yang bisa membuat dirinya mengalami tidak kuat atau tidak bisa berdiri, bahkan mungkin bisa terjatuh, tergeletak. Takut yang berlebihan menjadi satu ketakutan. Sedikit-sedikit takut, malah berlebih-lebihan
jadi fobia, ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang membuat seseorang bisa mengalami stres dan tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Maka Paulus memberikan nasihat, mari kita mengejar. Nah, kita mau melihat terlebih dahulu penyebab dari rasa takut ini apa? Penyebab dari takut ini bisa terjadi di dalam diri seseorang karena ada dua hal. Takut yang terjadi karena adanya dosa. Dan takut yang terjadi karena tidak ada iman. Ya. Penyebab takut ini karena dosa, maka iblis akan menuduh dan membuat orang tersebut tidak bisa atau tidak berani keluar apa adanya, tidak berani tampil dengan apa adanya. Yang pasti orang tersebut tidak ada damai sejahtera. Mereka akan kehilangan damai sejahtera dan hidupnya dalam cengkraman dosa sebagai budak, maka ketakutan yang ada. Ada salah satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu peristiwa dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara dari Yusuf yang sudah berbuat jahat, dan ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, mereka semua takut dan gemetar. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang sudah dilakukan, perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan terhadap Yusuf. Yaitu Yusuf dijual, dimasukkan dalam sumur kering, dijual kepada saudagar-saudagar Mesir. Ketakutan ini. Kita bisa baca di dalam Kejadian 45 ayat yang ketiga B aja. Kejadian 45 dalam ayat yang ketiga B dikatakan ini. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Sekali dosa yang mereka perbuat, maka dosa kejahatan ini selalu menuduh dan mengintimidasi bahwa dia yang bersalah terus. Dan ketika berhadapan langsung dengan Yusuf, mereka dikatakan ketakutan, gemetar. Maka boleh dikatakan damai sejahtera hilang. Hal kedua, ketakutan. Penyebab ketakutan adalah tidak ada iman. Peristiwa yang terjadi, apapun yang menimpa dalam setiap kehidupan manusia, bisa membuat seseorang ini diuji. Dan nanti akan kelihatan sebatas mana imannya. Saya ambil contoh di dalam Markus pasal 4. Dalam perikop itu di dalam ayat 35 sampai 40. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang, dan pada malam yang gelap dikatakan. Malam yang gelap terjadi gelombang yang besar. Laut bergelora, angin kencang. Ada 3 hal di situ dikatakan. Hari sudah gelap, ya, lantas angin kencang, laut bergelora. Peristiwa ini juga bisa menimpa dan mengalami kita pada saat ini. Pada saat itu, saya kembali lagi dalam Markus. Murid-muridnya Yesus ini sudah memiliki Yesus loh. Sudah kenal sama Yesus, siapa Yesus itu. Tapi ketika mengalami dalam situasi yang terjadi, masalah yang ada, dikatakan malam yang gelap, angin kencang, laut bergelora. Saat ini di dalam situasi pandemi,
masalah apapun yang terjadi, seakan-akan kita berjalan dalam gelap. Bagaikan angin yang terus menerpa kita. Gelombang laut yang bergelora. Yang menggoncangkan hidup kita. Boleh dikatakan kita semua memiliki Yesus. Kita orang yang percaya di dalam Yesus. Sekali lagi, takut itu terjadi yang pertama karena dosa. Yang kedua karena nggak ada iman. Lah pada saat itu murid-muridnya diuji. Maka mereka akan keluar apa yang asli dari mereka. Masalah yang terjadi sebagai satu cobaan dalam hidup ini, satu ujian. Maka bagi mereka yang imannya kurang percaya, maka mereka akan berada dalam ketakutan. Kalau dalam peristiwa itu mereka dikatakan tidak kenal Yesus kembali. Saat ini pun juga bisa kita aplikasikan peristiwa yang menimpa, situasi yang menimpa saat ini. Banyak orang sudah mulai mencari hal yang lain. Bahkan bisa jadi tidak kenal siapa Yesusmu. Mengaku orang Kristen, ya. Yesus ada di dalam dirinya, dikatakan iya. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu juga sama. Mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka sudah menikmati mujizat, pertolongan Tuhan. Boleh dikatakan mereka memiliki Yesus dalam hidupnya. Namun masalah malam yang gelap, angin yang kencang, badai yang bergelora membuat mereka lupa, tidak ingat kembali dalam Yesusnya, dalam hidupnya. Iman ini yang hilang, maka mereka ketakutan. Saat ini juga bisa mungkin kita mulai protes. Murid-murid Tuhan Yesus juga protes saat itu. Di mana Tuhan? Sebagai penolong mana? Tapi sekali lagi, ayat tadi kita baca di dalam Roma 14 ayat 19. Mari kita mengejar damai sejahtera. Kita akan bahas nanti. Peristiwa karena takut iman yang gak ada. Maka dalam perikop Markus pasal 4 itu, Yesus memberikan keterangan di dalam ayat yang 40. Dikatakan demikian. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, takut tidak percaya, imannya mulai goyang, maka menyebabkan dia tidak mengenal Yesus kembali. Kehilangan damai sejahtera. Dan yang timbul ketakutan. Maka Paulus menulis di dalam Roma ini. Ayo kita mengejar damai sejahtera. Nanti bisa saling membangun juga. Kalau kita baca dalam Roma 14 dikatakan perikop itu menekankan soal makanan, ya. Tapi Paulus juga menuliskan di dalam ayat yang ke-17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka ayat 19-nya ditekankan, maka itu kejaran damai sejahtera ini. Bukan hanya kerajaan Allah, bukan hanya makan dan minum. Saat ini orang berusaha hidup hanya untuk mengejar makanan dan minuman. Ketakutan ada, maka damai sejahtera itu hilang. Maka ayat ini menegaskan, ayo sekarang kita kejar damai sejahtera ini. Kenapa sih kok kita kejar?
berarti kita ketinggalan. Atau damai sejahtera itu mulai hilang. Ayat ini menegaskan kembali. Ketakutan itu mulai ada dalam setiap kehidupan manusia. Maka kita diingatkan kembali, ayo kembali yuk. Kejar yuk damai sejahtera itu yuk. Karena ketakutan itu, apa yang kita takutkan, itu terjadi. Sesuai di dalam Ayub. Kitab Ayub menuliskan dalam Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Mereka mulai berpikir, manusia sekarang, zaman sekarang, mulai berpikir ketakutan, cemas. Maka Ayub menegaskan, itu yang menimpa engkau. Engkau mencemaskan sesuatu, itu yang mendatangi engkau. Tapi dalam Roma tadi kita baca, jangan memikirkan hal seperti itu. Tapi kejarlah damai sejahtera itu. Lantas kita tanya, siapa damai sejahtera itu yang kita kejar? Siapa? Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, mengatakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dia damai sejahtera itu. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayo kita kejar sekarang damai sejahtera itu. Dan di sini tegaskan damai sejahtera itu siapa? Yesus itu. Kejar, dapatkan dia. Maka dikatakan ayat yang ke-15 terakhir. Maka ia mengadakan damai sejahtera itu dalam hidup. Ketika damai sejahtera itu yang kita miliki, maka temanya tadi katakan merubah segalanya. Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang telah diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Hal ini yang Paulus ingin tegaskan di dalam situasi masalah pandemi apapun juga, situasi keadaan apapun juga yang menimpa seseorang. Karena hal demikian maka orang tersebut mengalami ketakutan. Tadi dua hal, ketakutan terjadi karena dosa. Yang kedua karena nggak ada iman. Karena dosa dibereskan di dalam ayat yang ke-15 ini. Sebab dengan matinya bereskan. Supaya kita mengalami damai sejahtera. Yohanes 16 ayat 33 katakan demikian. Semuanya itu kukatakan padamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini aku katakan kepadamu. Semuanya aku berikan kepadamu. Di dalam Yohanes itu ditegaskan bahwa dia yang memberikan.
Yohanes 14 tadi katakan, damai sejahtera aku tinggalkan. Dan di dalam Yohanes 16, semuanya ini kukatakan kepadamu. Aku katakan. Kita tahu sekarang siapa damai sejahtera itu. Dalam Efesus 2 ditegaskan nanti. Dialah damai sejahtera. Maka kita harus mengejar, jangan sampai hilang. Yesus adalah damai sejahtera itu. Yesus itulah yang memberikan damai sejahtera itu. Ya, Yohanes 16 ayat 33 toh. Yohanes 16 ayat 33. Coba kita baca ulang pelan-pelan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Wow. Lantas kita bertanya kembali. Kenapa harus mengejar dan memiliki damai sejahtera itu? Yang pertama, apabila ada damai sejahtera, maka ketakutan ini diubah. Sekali lagi ya, tentu memiliki damai sejahtera dalam hidupmu. Orang yang masih takut, khawatir, damai sejahteranya nggak ada, boleh dikatakan, di mana Yesusmu? Di mana imanmu? Perubahan yang terjadi apabila ada damai sejahtera, maka ketakutan hilang. Tadi dikatakan dalam ayat 14 dan 15 dalam Efesus 2. Penyebab dari dosa, iblis yang menuduh, maka dengan matinya ia menghancurkan iblis. Sehingga kita memperoleh damai sejahtera itu. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyatakan. Ini penyebab utama yang harus dihancurkan, yaitu dosa. Allah yang sumber damai sejahtera yang kita kejar. Allah di dalam Yesus Kristus. Hancurkan iblis terlebih dahulu. Supaya damai sejahtera itu nyata. Hal ini dilakukan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Supaya kita semua juga memiliki damai sejahtera itu. Perubahan apa lagi yang terjadi apabila damai sejahtera yang kita kejar itu, lantas kita memiliki damai sejahtera itu? Tadi ketakutan karena dosa sudah beres. Ketakutan diubah menjadi damai sejahtera, sukacita. Yang kedua, kita mengejar damai sejahtera ini, maka kekacauan diubah. Yang seolah-olah kita ini, waduh kok hidup ini kok semrawut terus ya. Diubahkan kau mengalami damai sejahtera apabila kau mengejar dengan benar siapa damai sejahtera itu. Kekacauan diubahkan. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan demikian. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Karena katakan dia sumber damai sejahtera. Maka kekacauan ini diubah. Kekacauan dalam hal apa? Dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, semrawut, amburadul, kacau. Gak teratur. Dalam segala hal. Ketika engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, maka damai sejahtera itu ada. Dikatakan Allah nggak suka dengan adanya kekacauan.
akan diubahkan. Dan dikatakan hal yang ketiga, perubahan apa yang terjadi ketika kita mengejar dan memiliki damai sejahtera, yaitu dalam Yesus. Dia menyertai yang melampaui dari segala akal. Merubah dari apa yang kita pikirkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin apabila damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 kita buka. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekacauan tadi diubahkan menjadi sukacita, damai sejahtera, ketentraman. Bahkan katakan sekarang damai sejahtera ini yang melampaui segala akal. Kita berpikir nggak mungkin. Di dalam Tuhan semua bisa jadi. Karena engkau memiliki damai sejahtera itu. Allah yang sumber damai sejahtera bahkan menyertai kita semua. Maka dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang benar-benar mengejar damai sejahtera itu. Karena katakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala apa yang kita pikirkan. Melampaui segala apa yang kita rencanakan, kita rancangkan. Dia yang punya. Maka sekali lagi kejar damai sejahtera. Yang terakhir, damai sejahtera bisa merubah, menjadikan kita menjadi satu. Yang dulu tercerai-berai, yang dulunya gontok-gontokan, yang dulunya saling musuh-musuhan, tapi dengan adanya damai sejahtera, maka menjadikan satu. Ayat tadi mengatakan membangun, menjadikan satu. Kita baca Kolose pasal yang ketiga di dalam ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera ketika kita dipanggil, damai sejahtera yang ada menjadikan kita menjadi satu. Saya ambilkan contoh yang paling gampang. Apabila tidak ada damai sejahtera, maka kekacauan terjadi, permusuhan terjadi, perpecahan terjadi, ya, bahkan saling menyalah-nyalahkan. Contoh dalam rumah tangga. Kalau nggak ada damai sejahtera, maka yang adanya pasti marah-marahan, kacau, saling mencurigai, karena nggak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin saling pukul-memukul, bertengkar, terjadi perceraian, perpisahan, karena damai sejahtera udah mulai hilang. Damai sejahtera tidak ada dalam hidup mereka.
Karena itu Paulus menekankan kejar damai sejahtera itu, yaitu Yesus itu sendiri. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Ini yang Paulus ingin tegaskan. Ayo kita kejar kembali. Ayo kita miliki. Ketakutan diubah menjadi tenang, tentram. Kekacauan diubah menjadikan sukacita, damai dalam hidupnya. Ada penyertaan yang jauh melampaui segala akal. Yang membangun kembali, menjadikan satu kembali. Membangun kasih dikatakan tadi dalam Roma. Kejar damai sejahtera itu. Miliki damai sejahtera. Kita buka Yesaya 32 ayat 17. Dikatakan demikian. Di mana ada kebenaran di situ. Siapa kebenaran itu? Yesus sendiri mengatakan Yohanes 14 ayat yang 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di mana ada Yesus di situ, maka tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran, akibat daripada Yesus ada dalam hidup kita, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Ada Yesus dalam hidupmu? Kita terus mengejar Yesus ini, maka ada perubahan yang terjadi. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat yang 14. Selalu dalam surat-suratnya Paulus mengatakan, biarlah kita selalu memiliki damai sejahtera itu. Efesus 2 ayat 14, kita ulangi. Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera saudara dan saya. Jangan sampai hilang. Miliki Yesus dalam hidupmu. Damai sejahtera itu yang merubah semua keadaan yang melampaui segala akal pikir kita semua. Sekali lagi, kejarlah damai sejahtera itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kalau saat ini kami yang merasa ketakutan, kami yang merasa cemas, khawatir, tapi Engkau mengingatkan melalui firman untuk kami mengejar kembali dan memiliki kembali damai sejahtera itu yang bisa merubahkan segalanya, kekacauan, ketakutan, hal-hal yang di luar batas pikiran manusia yang sudah tercerai-berai, Engkau bisa menjadikan baik adanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami semua, baik yang berada di rumah sekalipun. Engkau terus mengasihi dia, dan kami mau berusaha terus memegang Engkau, berusaha terus mengejar dan mendapatkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyikan satu pujian
dan salam terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Pertolongan-Mu selalu tepat pada saatnya. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber damai sejahtera itu. Damai sejahtera Engkau berikan pada setiap kami. Damai sejahtera Engkau tinggalkan buat setiap kami. Biarlah kami terus mengejar dan mendapatkan itu, Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah. Tapi Engkau selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera itu yang menguatkan dalam setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah Engkau turun tangan memberkati setiap kami. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, bila kita menerima berkat, maka saat ini terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, shalom, sehat semua. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.